Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 5 November 2021. Hari Jumat sekaligus mengakhiri minggu pertama. Jadi nggak berasa ya, HCS pun juga udah berlangsung 5 hari. Saya nggak tahu ya, coba kita cek iseng-iseng ya. Karena ada yang request, Om, saya ikut HCS gitu katanya. Bisa tolong dipantau gak ada yang curang atau enggak? Ada yang jawab ke saya seperti itu. Nah, kalau Anda tanya seperti itu, ya saya nggak punya hak gitu. Karena dari Miraset pun kan sudah berkomitmen untuk apa ya? Berkomitmen untuk buat internal audit. Jadi kalau ada yang curang pasti ketahuan. Yang paling oke, ini coba saya iseng ya, iseng aja. Harusnya enggak lah ya, season 6 ini udah oke kok harusnya. Ya, bagus-bagus sih. Nanti deh ya kalau saya ada iseng-iseng, kalau ada waktu nanti saya coba bantu cek. Jadi teman-teman berkompetisi aja ya, nanti kalau saya ada waktu saya akan coba iseng-iseng. Ya, ini bagus-bagus ini 9762. Jago ya. Om ikut gak? Saya nggak ini sih, gak ada ketertarikan, capek karena capek. Ya, oke lah, ya. Yang premier juga, wow, Francisca ya. Ini transaksinya 15% dia profit apa ini? Wah, mungkin error. Jadi oke lah, ya kita lanjut aja langsung ke pembahasan market. Ya ini tadi ada yang nanya aja. Nah, market sesuai predik ya, opening naik dengan luar biasa lalu closing kempes sama seperti candle ini. Nah, kalau ini terjadi berarti ya repeat lagi gitu. Minimal ini ada gap. Ya, so saya rasa udahlah simple, kita sepakat ada probably besok turun, kemungkinan turun besar yang cukup tinggi. Gitu. Sebelumnya mohon maaf ya, ini saya record cuacanya lagi hujan deras sekaligus saya merimain buat teman-teman jaga kesehatan gitu ya, apalagi teman-teman yang berkendara dengan kendaraan bermotor, yang pakai motor, ini harus siapin jas hujan karena agak kalau kesehatan terganggu Anda nggak bisa trading dengan maksimal. Ya, outlooknya minimal dia tutup gap, abis itu kita harus cek dulu candle besok gimana, tapi saya yakin harusnya diturunin dulu. Ini wajar lah kalau sudah 2 hari di push. Outlooknya masih downtrend karena belum outlook jangka pendek ini masih arah turun. Tapi secara tren besarnya ini udah uptrend, masih uptrend. Ya, jadi overall kita harus pantau dulu pergerakan beberapa hari ke depan. Dari sisi inflow saya rasa masih ini ya. Masih oke ya. Dari inflow saya rasa masih cukup oke gitu untuk market. Jadi ya no worry lah. Ya mungkin I think atau dari market luar pun juga wait and see dengan FOMC gitu kan, pembahasan mungkin isu-isu tapering tap off lagi nanti kan akan dibahas mungkin agendanya. Jadi ya kita pun sebagai investor juga harus mencermati, fleksibel aja, kalau blue chip lagi bagus tektok blue chip gitu kan, kayak kita beberapa kalau blue chip bagus kita masuk. Kalau rasa-rasa market udah merah ya balik lagi cicil gorengan. Karena menurut saya HCS 5 HCS 6 yang sedang berlangsung ini memberikan dampak yang lumayan sih untuk emiten-emiten gorengan ya. Jadi saya rasa auranya atau sensasinya masih cukup kuat meskipun di awal minggu ini tidak segila minggu pertama waktu saya ikut HCS 5 gitu ya. Karena mungkin perbedaannya waktu sekarang market ini hijau, jadi mostly orang pun tradingnya di second atau first liner. Kalau waktu saya HCS 5 market lagi jelek banget, jadi memang third liner itu digorengnya gila-gila. Mungkin itu faktor. Faktor kedua, memang mostly juga emiten-emiten dari HCS 5 udah banyak yang terbang. Jadi posisinya udah di tengah, mereka mau di-push naik lagi pun mungkin udah agak berat. Jadi tinggal kita pintar-pintar cari emiten yang naiknya belum terlalu signifikan. Gitu ya. Lalu untuk seperti biasa kita akan bahas dulu kita punya trade dan. Jadi trade dan profit kita pertama ada Wika, kita cicil buy kemarin. Ya saya pun dapat di 1250 gitu ya, 1250 1255 dan TP tadi sekitar 1310. Ya lumayan lah, Anda hitung sendiri profitnya sekitar 4%-an ya, saya dapat profit sekitar hampir 4%-an. Lumayan banget. Alhamdulillah. Ya karena Wika ini kan kita bisa trading lot besar jadi enak gitu. Lalu
sebenarnya profit yang realnya satu gitu ya, yang real dalam arti benar-benar kita kawal full. Nah sebenarnya ada satu lagi nih emiten kita yang waktu di Oktober kita trade dan lose ya, karena kita main ketat. Jadi kalau di win rate ada nih Temas ya, karena kita main ketat aja, copet main 3% cut loss, itu pun di akhir-akhir karena kita rekom di 28. Abis itu saya ada bilang nih ya, yang mau buyback after cut loss antri itu, pokoknya dekat 310 Anda beli gitu. Saya kawal di morning briefing, cuma saya nggak kawal spesifik ya. Target kita breakout dan ternyata breakout sampai auto reject atas gitu. Jadi powerful sekali tentunya buat teman-teman VVIP. Ternyata masih sebagian itu banyak yang pegang gitu ya. Cuma tetap di win rate kita catatnya cut loss gitu ya. Lalu banyak juga kayak SMGR. Ini kan kalau teman-teman lihat kan kita cut loss sekarang main ketat ya, SMGR gitu. Tapi mostly sekarang SMGR sudah capai TP2 gitu. Jadi powerful sekali dan luar biasa ya. Rekom kita sebenarnya kalau nggak ada faktor X luar biasa. Kenapa saya waktu itu bilang 310 dekat-dekat? Karena kalau Anda belajar support resist ini 300 kuat banget. Jadi saya bilang oke, kita cut loss dulu di atas, nanti serok di bawah gitu. Jadi space-nya nggak terlalu rugi, lebih lebar ya. Anda cut loss di 320 misal, antri di 310, Anda hemat 3% gitu. Kayak itu salah satu teknik juga, salah satu teknik yang sering saya ajarkan sama teman-teman member VVIP gitu ya. Lalu ini win rate kita di bulan Oktober, promo VVIP juga masih ada, jadi manfaatkan hingga 14 November. Yang mau download mobile apps juga silakan gitu ya. Lalu kita lanjut aja langsung ke pembahasan requestan. Oke, nampaknya requestan hari ini cukup banyak. Jadi kita agak percepat. Yang agak kurang bagus atau belum ada momentum saya bilang skip. BNI overall bagus dia breakout, cuman tinggal pantau dulu nih besok apakah langsung ARB atau enggak. Kalau besok dia nggak langsung ARB berarti ada inflow nih, bisa dipantau ya. Masuk watchlist MTW Empo nih belum ada momentum ya, overall nih masih sideways. Tapi ini salah satu gorengan mirai juga untuk chopeters ya. Ini harus tunggu sih ya, ini harus tunggu beberapa saat, mungkin minggu kedua minggu ketiga ya, coba pantau aja gitu ya. Lalu nextnya Cepin, ini blue chipnya Ayam. So overall Ayam juga posisi di bottom, bisa buy spek karena udah di support, stop loss 6000. IPCM, ini kan perkapalan ya. Banyak yang mengaitkan perkapalan itu IPCM IPCC gerak, sebenarnya beda gitu. Karena IPCC ada terminal ya, ada transportasi, sewa-sewa kendaraan, tapi basis utamanya itu bukan perkapalan juga, bukan transportasi juga. Dia memang jasa ini kalau di pelabuhan itu bongkar muat ya. Nah, itu pendapatan terbesar IPCC itu di sana. Jadi kalau Anda kaitin IPCC IPCM dengan perkapalan nggak tepat 100%. Nggak terlalu tepat lah. Ya, nggak terlalu tepat. Tapi overall IPCM disupport ya. Saya yakin sih agak susah sih turun. Dan saya yakin agak nggak mungkin turun di bawah 300. Ini kalau sampai turun di bawah 300 pasti ini ada bandar gila jualan. Kalau enggak agak sulit. Jadi Anda mau cicil-cicil spekulasi sebenarnya bisa-bisa aja. Ya ini tinggal lihat Q3-nya IPCM, kalau bagus nih menarik ya. Karena apalagi Q4 after mereka merger IPCM IPCC ini harusnya kinerjanya akan bagus banget gitu. Cuman so far belum ada momentum. Lalu nextnya GRS belum ada momentum. Wika overall oke untuk swing. Cuman mungkin besok karena saya predik marketnya potensi turun ke bawah, maka mungkin dia akan correction dulu. Tapi secara overall ini oke nih. Ya bisa aja dia double bottom kecil, turun satu, habis itu lanjut lagi ya. Outlooknya masih bagus gitu ya, outlooknya masih bagus di atas 1200. Lalu Crash ini baja-bajaan juga kencang banget ya, SSP gitu ya. Anda bisa spekulasi juga untuk di Crash dengan batas stop loss 515 gitu. Jadi kalau mau main ketat jebol 515 ya cut dulu. Oke, lalu untuk Chani ini gorengan kecil tapi masih bisa di maintain gitu ya, di atas 145 146 Anda bisa spek hold ya. Di atas angka ini saya yakin akan potensi digoreng lagi, masih bagus lah, masih bagus. Untuk SWOT sebenarnya bisa spekulasi karena masih di atas EMA 13, tapi kalau Anda perhatikan EMA 13 nya mulai landai. Nah takutnya kalau terlalu landai dia malah breakdown. Jadi Anda batasin aja, kalau mau main ketat harusnya 177 itu nggak dijebolin kalau memang bandarnya
SWOT itu niat. Tapi kalau jebol 177 nanti cut loss dulu baru antri dekat-dekat 170 ke bawah. Itu lebih bagus. Ya Pegas Om, posisi support berapa kalau mau masuk? Posisi support Pegas ini di 1400. Ya kan waktu itu saya cerita tuh waktu 2 minggu lalu. Ini harusnya sih nggak jebol, kalau jebol bahaya. Tapi ternyata dia membal di range support ini. Nah dia sekarang bahkan mau uji resist lagi. Kuat ya Pegas ya, luar biasa sih. Padahal kalau lihat dari pattern nih kan rising wedge. Ya memang rising wedge-nya terjadi. Cuma dia nggak reversal. Bentar habis itu langsung naik lagi. Jadi ini yang menandakan kalau ada bandar, pattern pun kadang bisa dipatahkan. Ya seperti itu. Overall ya supportnya di 1500 ke bawah lah minimal. Ya. Lalu oke. NTWI ini pertanyaan tadi ya Cepin. BNII udah semua. Lalu Temas. Oke, Temas good banget. Ada flow juga besar. Ada flow besar, makanya dia bisa sampai auto reject. Ya, ini meskipun MGBK ya di Temas ini kadang gila juga sih. Nah, mostly secara teknikal aja ya, kita nggak bahas arahnya deh. Besok ya kalau ada lanjut naik ya syukur gitu, Anda tinggal kawal. Tapi secara teknikal, ini jelas dia breakout 340. Ini udah bagus banget. Ya, cuman kita tinggal maintain. Secara swing ini udah bagus karena dia udah breakout. Nah, tinggal kita maintain untuk pergerakannya ke depan. Jadi kalau kita ngomong swing ya itu berproses, nggak ada tuh istilah arah. Pasti dalam proses naik turun. Misalnya after arah dia koreksi 2 candle baru naik lagi. Koreksi 3 candle baru naik lagi. Jadi itu berproses. Nah, kalau Anda yang mau beli tunggu pullback aja. Ya jangan maksa kejar atas menurut saya. Bahas sama IPO dong Om. Sama IPO kita bahas di project IPO atau kita singkat PIPO. Itu project di VVIP. Gitu ya. Untuk tricky IPO sebenarnya ada beberapa poin yang bisa kita perhatikan. Cuman saya nggak bahas di sini. Oke, itu privilege buat teman-teman VVIP. MPPA posisi di support di atas 600 masih oke, tapi kalau jebol hati-hati. Ya IPCC sudah. MTDL masih mencoba bertahan di atas garis merah. Gitu ya, kalau mau main ketat 3400 wajib cut loss. Hari ini sih seingat saya ada distribusi sih. Ya, ini retail semua ada distribusi, makanya agak berat gitu ya. Lalu nextnya untuk Mari, seperti yang saya bilang, ini outlooknya masih turun karena kepentok resisten gitu ya. Batasin dulu kalau jebol 450. Oke, lalu Bang Mini dong Om, PNBS gimana? Kalau kita ngomong potensi secara prospek masih ada. Cuman memang dari sektoralnya ini belum rotasi ke momentum lagi. Cuman ya naik-naik dikit-dikit aja. Kecuali mungkin kayak BBHI yang mau naik isu gitu kan, itu kan lagi digoreng. BNBA misalnya. Tapi overall kayak apalagi BABP, BBKP ini belum ada momentumnya. Momentum banking besar belum ada. Kita pun terakhir BBKP kan cut loss juga karena kita spekulasi dia breakout ternyata enggak, abis itu jebol ya kita cut loss. Udah. Nah, belum ada momentum ya kita tinggalin dulu. Gitu ya. Lalu BBTN overall good. Saya sih jarang trade banking, tapi kalau Anda suka banking ya silakan. Nah, kalau mau coba dia break minornya nih di sini nih. Ya. Misalnya nih Anda yakin market bagus, Anda mau buy on breakout, Anda bisa buy on breakout di berarti ya di sini. 1800 1810 nih kalau di breakout akan bullish continuation. Ya, jadi kalau mau silakan karena ini flag ini. Ya, ini sebenarnya secara tidak langsung ini flag juga. Bentar ya. Bisa flag, bisa pena gitu kan. Jadi kalau Anda yakin marketnya bagus ya silakan. Ya, ini kan kayak flag nih. Nah, conclusionnya breakout di sini 1800 1810. BNBA bisa ke 3000 gak? Wih, pertanyaannya beggar ya. Bisa gak? Bukan tidak mungkin ya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia breakout di sekitar sini 1800 semua ditembus nih, ini resistnya udah nggak ada. Gitu. Gapnya pun jelas gap itu, waduh. Gapnya ini banyak banget nih. Ini gapnya ada di 2800. Gitu. Jadi bukan tidak mungkin kalau ini di breakout. Ya, masih mungkin banget. So, Anda bisa coba follow up sih untuk trading bank. Ya, bank yang paling on sih inilah ya BBB, BNBA saat ini. Sama BBHI. Nah, inilah kalau Anda mau coba-coba di sini. Oke. Kapal naik apa yang enak? Ya, Anda bisa pantau Wins, cuman Wins kadang pergerakannya agak ngeprank atau banyak yang lagi dipom-pom Sochi karena volumenya break dengan breakout EMA
gitu ya. Conclusionnya sih breakout 220 ya. Ini tinggal pantau nih 220 kan deket lagi. Kalau bisa di breakout sih menarik gitu ya. Banyak sih SMDR ini yang udah naik duluan karena labanya meningkat. Lalu sisanya kayak Bull, PSSI, Nelly, apalagi ya. Ya udahlah, kurang lebih itu aja sih. Yang paling menarik ya sebenarnya Temas, SMDR, Win, Soci. Udah keempat itu sih kalau saya. Pebit masuk sekarang cocok gak? Oke, Pebit ini memang emiten yang ya secara perusahaan ini sehat sih gitu ya. Pertumbuhan penjualnya juga jelas. Cuman dia repo sih. Saya lihat ini repo. Jadi ya price actionnya agak susah. Sekarang pun dia posisinya ada di support kan 1600 nih. Kalau jebol pun udah kurang bagus karena trennya ini udah mulai downtrend nih. Dari kemarin udah mulai downtrend ya. Jadi arahnya masih berat. Ya. BBKP potensinya sudah saya jelasin. Just Sky, oke, Just Sky ini pasti dipom-pom besok. Ya, closingannya kan pasti diperbagus gitu ya. Akumulasi juga gila. Kita udah tahu lah siapa. Buat yang udah ikut ya tinggal TP besok pagi gitu. Harusnya sih digoreng. Cuman buat yang baru kejar besok saya tidak nyarani. Oke, lalu Telkom, blue chip ya. Overall masih oke. Dia lagi technical rebound tapi dia belum berhasil nih. Coba. Kayaknya sih belum berhasil untuk ini ya. Nah, ini belum berhasil nih. Takutnya abis kayak gini dia kepentok dulu. Kepentok nanti ke bawah lagi. Gitu. Jadi selagi dia belum bisa breakout di 3800, 3820 kayak masih susah sih untuk Telkom lanjut. Ya, friend. Oke, friend masih. Nah, ini udah pullback ya. Anda kalau mau buy friend bisa spekulasi di pas sudah candle begini. Gitu, dengan kalau mau main stop loss ketat ya di sini aja 103 nih, 103 jebol ya cut loss. Gitu. Jadi kalau mau bisa. Ya, masih oke sih harusnya untuk friend. Kalau masih oke karena teknikalnya lumayan oke. Lalu wah, masih banyak ya. BMTR ini emiten MNCN posisi sideways, mendingan MNCN ya. Saya udah bilang kan ini posisi di support, ternyata mantul berhasil balik gitu. Tapi BMTR sideways, karena kalau mau beli ya silakan. Ya, price action bener-bener jebolnya di sini lah 290. Akan kenceng banget kalau jebol 290. Tapi kan masih jauh. SWOT tadi udah dibahas, GTSI ini perkapalan juga ya. Kalau mau nekat ya bisa spekulasi buy, stop loss 66 gitu ya. Siapa tahu digoreng, coba kita cek apakah ada inflow. Oh, ternyata ada sedikit inflow. Nah, ini bisa pantau sih. Ya, IPO bisa pantau lah. Ya, hari ini ada masuk nih RS. Ya, bisa pantau stop loss 66. Sido nggak cocok untuk trading, ini cocok untuk long term investment. Ya, nextnya PPRO ini ngikut teman-temannya di konstruksi, posisi masih sideways, belum ada momentum. Lalu nextnya ada HDIT ya, HDIT, wah mainannya serem HDIT. Oke, HDIT kuncinya di EMA 13 perkaran ini di 434 sorry. So follow up aja kalau di atas 440 ini masih bagus. Ya, setahu saya HDIT itu tipis ya. Agak-agak susah untuk entry-nya. SMBR, oke, teman-teman SMGR bagus, INTP bagus, SMBR bagus, cuman ini banyak candle koreksi gitu, bahkan SMGR gap up besar. Nah, ini utang yang harus ditutup. Jadi probably mungkin besok rejection dulu. So kalau Anda mau entry emiten semen, Anda bisa entry pada saat dia koreksi. BEPS dari 300 udah mau beggar. Cuman balik lagi saya nggak lirik gitu. Karena menurut saya punya prinsip kalau emiten udah dalam batas wajar saya nggak nekat untuk entry. Apalagi rekomin ke orang. Ya, saya kalau mau rekom saham yang nggak jelas saya akan beli untuk sendiri. Karena saya nggak mau ngejerumusin orang lain. Saya nggak mau ngejerumusin orang lain lah pada inti. Gitu. Ya, kalau Anda suka BEPS silahkan. Kalau Anda yakin dia bisa ke 3000. Tapi nanti jangan sampai kejadian baru konsul kalau amit-amit turun om. Kayak Paner ya, ini banyak banget yang konsul om. Saya Paner beli 400, sekarang gimana? Jangan sampai. Ingat, gak ada yang terus-terusan naik. Itu aja sih. Jadi posisi diatur lah. Sekeyakinan Anda aja, kalau Anda yakin ya silakan. Saya nggak ngikutin soalnya. Dian bagus ke bagus. Ini project pas kita nih, project alien stock closing bagus, breakout. Banyak lah ini pasti dipom-pom lah. Anda ke grup manapun ini pasti dipom-pom. Ya, jadi menu, bisa jadi menu sore dan sebagainya.
Lalu bagaimana kalau besok IHSG koreksi dalam? Ya bagus dong, emiten-emiten blue chip yang udah breakout pullback kita bisa entry. Gitu. Ya lalu MPPA udah dibahas. Java posisi masih aduh sayang banget ya ini karena jebol di sini nggak kuat lanjut turun. Outlooknya masih downtrend ya, ini belum ada tanda-tanda sih. Belum terlalu ada tanda-tanda ya. Gitu. Paling kalau besok naik pun ya cuman technical rebound aja. Pura Om, sideways gak balik 50. Kapan tonjolannya? Kalau Pura nih kita telepon bandar. Tapi biasanya kalau emiten kayak gini, ini biasanya sih gak ke 50 ya, biasanya. Biasanya memang ada waktu dia nanti breakout. Nah, kunci breakout Pura 52. Kalau posisi 52-nya di beat, dia ke 53, nah itu kita bisa spekulasi. Kayak dulu Kebak ya. Kebak banyak yang nanya, Om, Kebak gimana? Saya bilang kalau dia breakout dari 55, 55-nya di beat, Anda bisa beli. Dan ternyata after dia breakout kan gak turun-turun lagi tuh. Nah sama Pura kuncinya kalau 552 udah di beat, itu udah tanda. Ya sama nih, kalau HKMU kayak udah tidur ya. Udah emiten gocap. Saya masih ada pegang nih HKMU di 74. Ya. Cuman ya sudah biarin aja dulu. Jadi pelajaran juga gitu ya bahwa ada faktor X di mana kalau internal bermasalah tiba-tiba ini bisa mengganggu. Makanya jadi seorang investor pun kita nggak bisa beli dan tinggalkan, itu prinsip yang salah, beli dan update. Ya, karena kayak masalah internal HKMU ini tiba-tiba sekali. Jadi tiba-tiba ya saya nggak tahu detailnya, habis itu PSP-nya pemegang saham pengendali jualan. Gitu. So kalau invest ya pelajaran berharga, jangan beli dan tinggalkan. Itu salah. Ya. Lalu nextnya TGRA. Ini teman-temannya tadi udah mulai gerak-gerak ya, meskipun dibanting lagi kayak pure gitu ya. Kalau deal kayak udah masih tidur deh. Nah, TGRA outlooknya masih downtrend sih. Belum ada momentum yang gimana-gimana untuk TGRA. Kayak masih agak berat. Tapi kalau Anda mau cicil ya stop loss 84 ya, 84. Kalau mau buy gitu stop lossnya di sana. Simpe untuk CPO masih good ya, Leship oke, Simpe oke. Sebenarnya paling good Leship sih. Agak stabil lah gitu ya. Cuman memang posisi harganya di atas, beda dengan Simpe yang masih agak bawah. Kayak BWPT posisinya juga masih di bawah. Overall masih bagus untuk dikawal. GDS sama CSIS tadi saya HK waktu close gimana? CSIS oke. Kenapa? Karena ini saya lihat bandarnya CSIS kan itu si AG. Jadi AG-nya ini udah buyback nih. Ini lihat SQ, KK, PDIP ini kan cut loss. Jadi menurut saya selain Dian gitu ya, nih CSIS menarik banget. Kan saya udah cerita ya, CSIS ini jebol ya, jebol 117. Saya memiliki keyakinan cukup besar dia akan breakout, cuman nggak tahu kapan. Ketika dia udah breakout, waduh, ini udah nggak ada atap. The next atap itu udah di 188 ke atas. Jadi udah kepala 200. Nah, ini bisa coba dipantau. Ya, bisa coba dipantau. Oke, GDST ini ISSP kan gerak. Ya bisa dipantau sih karena overall GDST posisinya di sideways. Masih menarik GDST ya karena ada volume juga. Bisa dipantau. Dian sudah era Jaya belum ada potensi. Cuman era itu memang style tradingnya kayak gitu. Anda belinya pas candle-candle kayak gini, tinggal tunggu dia digoreng seperti ini. Ya, memang style seperti itu. Kalau mau trade ya batasin di 600, atau kalau mau main ketat batasin di 615. Jebol 615 ya mungkin cut dulu. Gitu ya. Fire ini batu bara seperti saya bilang kemarin gerak. Ya bahkan kayak Indi kan naiknya lumayan 4%. Anda yang bisa manfaatin sell on strength ya silakan. Tapi dari sini ini udah mulai tanda bahwa batu bara masih bisa kita perhatikan seminggu ke depan. Gitu, walaupun closingannya jelek ya. Masih sometimes distribusi, tapi ini udah tanda batu bara udah mulai buat support. Nah, di support itulah kita bisa spekulasi. Begitu pula dengan Fire. Ya, Fire masih buat support baru gitu ya. Anda masih bisa maintain aja. Udah di support nih. Ya, mungkin tapi kalau dia balik 530 ke bawah, ini kayak kurang bagus. Jadi, stop loss Fire di 530. Tutorial menggunakan hot PC dong, tanda seru. Wah, gila ya. Jadi kalau bisa jangan pakai tanda seru. Saya dulu punya pengalaman ya. Ini saya cerita nih. Bukannya bermaksud saya menggurui sih, tapi semoga pengalaman ini bisa bermanfaat. Dulu ketika saya masih muda, dulu cari-cari kerja, magang. Alhamdulillah ya mungkin kerja saya dinilai bagus, saya langsung ditawarin after magang sama bosnya langsung. Jadi langsung ke direkturnya gitu ya. Pokoknya pemegang saham utama deh, 99% ya. Beliau langsung bilang,
ke saya dan kawan saya waktu itu berdua gitu ya. Dia bilang, Anda after lulus dari sekolah, dulu kan magang, masih sekolah ya, sekolah menengah kejuruan itu kan ada magang. Nah, beliau bilang bahwa udah lulus kesini aja, pasti saya langsung terima gitu ya. Nanti Anda kabarin saya lewat email. Nah, dikasih tuh emailnya gitu ya. Nah, singkat cerita, saya kan berdiskusi dengan keluarga saya baiknya gimana, karena kan waktu itu saya memutuskan juga untuk kuliah gitu ya, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya balas emailnya. Nah, kesalahan saya ini saya juga baru tahu setelah 2 tahun 3 tahun kemudian. Saya iseng-iseng buka folder email ya, saya ketemu bahwa saya ngechatnya, mohon maaf ibu bla bla bla, saya tidak bisa. Ternyata tidak bisanya itu saya caps lock. Tahu ya, jadi kata tidak bisanya itu caps lock. Kalau kita baca orang ada pakai caps lock, itu kan berarti orangnya lagi marah ya. Ya kan, orangnya lagi marah. Intinya agak nggak sopan. After itu email saya nggak dibalas. Teman saya, meskipun dia bilang, Bu maaf saya juga nggak bisa gitu ya, tapi dia agak sopan karena dia nggak pakai caps lock. Akhirnya setelah 1 tahun berlalu, yang dihubungi teman saya udah nggak dihubungi lagi. Teman saya ditanyain lagi, gimana mau kerja sama kita gak di perusahaan ini lagi? Nggak apa-apa, Anda kuliah ambil malam, nanti kerja di sini. Anda bisa pulang lebih cepat dan sebagainya. Jadi cuman karena satu faktor, entah kayak gini contoh ya, Anda tanda seru di caps lock, nah ini harus diperhatikan, hati-hati. Apalagi kalau kita kerja kantoran ya, 1 kali nggak sopan itu udah dinilai jelek, itu udah kesempatan lewat gitu. Kalau ini sih nggak masalah lah, saya yakin mungkin tipe. Tapi mungkin pelajaran buat teman-teman ini, kan banyak nih penonton saya mungkin masih di dunia kerja kantoran ya, hati-hati. Teman-teman tahu lah bahwa satu kalimat pun kayak saya dari tidak bisanya huruf kecil jadi huruf besar, itu dampaknya dahsyat banget. Oke, maaf intermezzo ya, cuman saya rasa saya penting untuk ceritain itu ke kalian gitu. Bukan bermaksud menggurui, tapi itu impact banget ke saya. Jadi saya nggak dapat kerjaan, teman saya dapat ya. Padahal kalau bilang kinerja, dulu gaji saya waktu magang pun lebih besar daripada teman-teman saya yang lain. Karena memang ya bukan bermaksud sombong, tapi dari kinerja dinilai bagus, gaji saya dinaikkan dulu waktu magang. Oke, WH posisi di support masih sama di atas 200, so far masih bagus. Just Sky sudah, Bandarmologi Bos hari ini ada GR akumulasi, tapi belum ada tanda-tanda akumulasi besar sih. Ya, masih berat. Java sudah. Udah ya? Oh, udah. Ya, Java sudah. Ya sudah. Ya, untuk watchlist ya mungkin pantau CSIS gitu ya. CSIS menarik. Lalu baja-bajan juga sebenarnya masih menarik kayak ISSP. Anda mungkin bisa pantau keras atau GDST-nya. Gorengan-gorengan banyak nih, saya sebut random aja. MYTX, AHAB, kadang ada Becip, ada PUBG juga, PKPK gitu ya. Tentunya CSIS dan Dian ini yang candle-nya cukup menarik di perdagangan hari ini, bisa dipantau. Lalu yang mungkin agak belum gerak setelah naik banyak itu ada CBMF. Ini tinggal coba spekulasi, kalau Anda mau tunggu silakan. Ya karena kalau lalu kayak SIP, nah ini banyak lah. Anda bisa pantau emiten posisinya di support. Kalau market merah ini potensial banget gerak. Entah itu sesi 1 atau sesi 2. Oke. Jadi saya rasa cukup. Thank you teman-teman semua. Good luck. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.